supaya dapat menyampaikan tausiah kepada kita bersama. Jadi kepada Ustadz Abdul Samad yang kami muliakan, kami sangat banyak waktu untuk mendengar ceramah Pak Ustadz. Kami sangat rindu kepada Bapak Ustadz. Moga-moga apakah 1 jam 2 jam kami siap, alhamdulillah. Jadi kepada yang mulia Al Mukarram Datuk Seri Ulama Setia Negara Al Ustadz Haji Abdul Samad LCMA, kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayah, mohon izin, tak layak saya berada di depan, tak layak saya bersuara keras, tapi karena panitia yang meminta. Para abu, para abi, para tengku, abati, alim ulama, ini negeri para ulama, ini negeri para raja-raja, sultan-sultan yang soleh-soleh. Untuk mereka semua syai'ul lillahi lawalahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan yang hidup kita sudah menyambung silaturahim, dengan yang meninggal dunia kita sudah mengirim Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkahlah hidup kita insyaallah. Amin. Bapak protokol menyebut Abdul Somad LCMA. Bapak Wakil Bupati menyebut LCME. Jamaah tertawa. Ini perlu saya jelaskan. LCMA itu ejaan bahasa Indonesia, LCME bahasa Inggris. Jelas? Ini dijelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Bapak protokol cinta bahasa Indonesia, Bapak Wakil Bupati menunjukkan bahwa orang Perlak standar internasional. Ada seorang laki-laki dari kerajaan Persia. Dalam Quran ada surat Ar-Rum. Apa nama suratnya? Ar-Rum. Rum artinya Romawi. Roma, kesebelasan Roma. Sedangkan Persia nama rajanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Waktu itu blok barat, blok timur, sama macam sekarang. Sekarang ini blok barat Amerika, blok timur Rusia. Setelah Gorbachev turun, jatuh, tinggal tunggal Amerika. Dulu dunia dipimpin dua, blok barat Roma, blok timur Persia. Nama raja Roma Kaisar Julius Kaisar. Raja Persia dipimpin oleh Kisra. Lalu kemudian dari Persia ada seorang laki-laki anak muda namanya Salman. Siapa namanya? Salman. Salman ini bangsawan, naik perahu sampai ke sebuah negeri bernama Jumpa. Ada lagunya, Bumong Jumpa. Moga di Aceh, Bumong terlebih
indah sampailah Salman dari kerajaan Persia tadi ke Jumpa itu sekarang Biren. Lalu kemudian menikahlah dia dengan bangsawan. Tahu arti bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Seorang perempuan bangsawan, anak bangsawan dari Biren, namanya Siti Mayang Silundang. Lalu kemudian keturunan-keturunannya itulah menjadi penguasa-penguasa. Lalu Islam pun datang. Dan di SD saya sudah belajar. SD lebih 20 tahun yang lalu sudah dipelajari di sekolah. Islam pertama kali datang di negeri Perlah, tapi sudah umur 41 tahun baru sampai ke Perlah. Allah. Nanti saya akan cerita ke anak saya. Dulu, Islam pertama kali datang di Nusantara, di Perlah. Ayah pernah ke sana? Belum. Sekarang saya bisa cerita. Islam pertama kali datang di Nusantara, datang mereka dari Jazirah Arab. Pulau yang pertama mereka temukan bernama Pulau Sumatera. Di tepi laut arah ke barat, maka di situ ada sebuah negeri yang makmur bernama Perlah. Mendaratlah para bangsawan, para ulama ke negeri Perlah itu, wahai anak. Kalau dulu tak bisa cerita, sekarang sudah. Ayah sudah sampai ke sana. Aku bukan cuma sampai, aku sudah foto-foto dengan ulama-ulama. Ini dia gambarnya. Waktu ayah ceramah di sana, masyarakat di tanah lapang sepak bola. Sampai tak nampak ujungnya tadi mana. Itulah hebatnya. Kapan ayah ke sana? Tanggal 4 Rabiul Awal 1440. Waktu itu saya cerita ini udah ke cucu saya. Cucuku dulu, Datuk, kalian ini pernah viral. Kapan tuh? Dulu waktu masih muda. Sekarang udah tua udah. Di mana tuh ceramah? Di Perlah, tempat pertama Islam datang, disambut oleh para bangsawan, lalu menyebarlah turun ke bawah. Dari Perlah turun ke bawah, Aceh Timur turun ke bawah. Kerajaan Melayu pertama yang di bawah Aceh, itulah dia Kerajaan Melayu Langkat. Masjid Aziziyah masih tegak berdiri di Tanjung Pura, betul? Di bawah itu ada Raji Kerajaan Melayu Delhi, masjidnya masih tegak berdiri. Masjid Al-Masun, di belakangnya ada Istana Maimun. Turun lagi ke bawah, ada masjid lagi, Masjid Kerajaan Besar, itulah dia Masjid Kerajaan Serdang. Sekarang sudah jadi Kabupaten Serge, Serdang Bedage. Turun ke bawah, menjadi negeri yang besar ketika seorang laki-laki perkasa dari bumi Aceh bernama Sultan Iskandar Muda. Dia mau pergi ke Malaka, singgah di sebuah tanjung yang ada balai-balai, menikah dengan seorang perempuan Siti Selendang Ungu. Hasil pernikahan lahir anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah Sultan pertama Kerajaan Melayu Asahan, sekarang menjadi Kabupaten Asahan Tanjung Balai Kisaran. Turun ke bawah lagi, setelah Asahan turun ke bawah, itulah Kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1723, kampung halaman kami. Abdul Somad datang dari Riau. Sudah jelas? Nah, Abdul Somad orang Melayu, Al-Quran berbahasa Arab. Masa Quran bahasa Arab? Quran bahasa Arab. Kami orang Melayu tak bisa baca Arab. Dari mana Ustaz tahu bisa baca Arab? Karena ada orang Aceh yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Dia orang Aceh.
tapi tidak diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh. Andai diterjemahkannya Quran dalam bahasa Aceh, bisa saya bahasa Aceh sekarang. Tapi dia tahu ini semenanjung Melayu, dari mulai atas kerajaan Patani Thailand, turun ke bawah kerajaan Semenanjung Malaya Malaysia, turun ke Sumatera sampai Kalimantan Barat, mereka pakai bahasa Melayu. Maka kalau Quran mau dikenal seluruh Nusantara, mesti diterjemahkan ke bahasa Melayu. Diterjemahkannya lah Quran ke dalam bahasa Melayu. Abad ke-17, laki-laki itu bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dikenal dengan nama Syekh Kuala. Dari mana? Dari bumi Nangro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Pertama Islam datang di sini. Pertama Quran diterjemahkan di sini. Pertama menulis kitab fikih pakai bahasa Melayu, pakai tulis huruf Arab Melayu, ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Namanya diabadikan menjadi UIN, UIN Ar-Raniri. Bangga kita. Dari mana Ustaz ceramah? Dari Aceh, tempat pertama Islam. Sekarang bagaimana Aceh? Mantap. Ustaz tentang ceramah di Aceh dibilangnya mantap. Satu-satunya tempat yang pramugari pakai jilbab, roknya panjang, di mana? Ustaz kok tahu? Saya kan pemerhati pramugari. Kemarin musibah pesawat Singa terbang. Betul. Paten. Ada pramugari yang pakai jilbab, foto dia pakai jilbab, tapi di atas pesawat boleh tak pakai jilbab? Tidak. Ini foto sebelum naik pesawat pakai jilbab. Ini foto setelah naik pesawat tak pakai jilbab. Kenapa? Peraturan perusahaan tidak membolehkan pramugari pakai jilbab. Tapi Aceh bisa membuat seluruh pramugari yang mau mendarat di bumi Aceh pakai jilbab. Allah. Artinya apa? Bukan cuman dulu Perlak yang hebat, bukan cuman Sultan Malikul Saleh yang hebat, bukan cuman Sultan Iskandar Muda. Sampai hari ini Islam masih tetap jaya. Sampai hari kiamat Perlak Aceh akan menjadi tempat standar Islam utama di Di mana di Indonesia ada dinas syariat? Ada? Mana ada? Yang ada dinas pendapatan daerah, duit. Tapi dinas penerapan syariat. Makanya kalau sampai ada orang Aceh masuk neraka, keterlaluan. Karena semua perangkatnya sudah disiapkan Allah dari sini. Abdul Somad datang ke Perlak bukan untuk ceramah. Makanya tadi mohon izin sama ayah, izin. Mohon maaf ini maju ke depan, bukan salah saya, panitia. Ya. Macam show musik. Kenapa dibuat begini? Supaya jamaah semua bisa melihat. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu tadi Ustadz Tengku Syahidah membaca Quran, dari awal sampai akhir saya tengok. Sedih. Apa yang bisa sedih kan? Dia ganteng, suaranya merdu, melengking, makharijul hurufnya mantap. Kita suara macam kambing kita, muka pas-pasan, PKN, pendek kecil kita. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Dia dunia dapat, akhirat dapat. Di dunia dimuliakan orang, di akhirat nanti al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, tengok muka malaikat, tengok belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca, menghafal, mengamalkan Quran. Kita bangkit di akhirat, tengok kanan,
Amitabh Bachchan. Tengok kiri Jet Li. Tengok muka K-pop Korea. Kenapa aku bangkit sama mereka? Itu kau tengok tiap hari. Almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Siapa yang dia cinta di dunia, itulah yang akan sama bangkit dia di akhirat. Ya Allah, bangkitkan aku dengan para abu, para abi, para tengku. Bangkitkan aku dengan para ulama, karena aku cinta kepada mereka, ya Allah. Itu doa saya. Kalau Bapak mana saya tahu. Saya datang jauh dari Riau, naik pesawat 2 kali nyambung dari Pekanbaru turun Kuala Namu, sampai Kuala Namu makan jambu, dari Kuala Namu naik lagi Bandara Malikul Saleh, 2 kali sambung. Ulama Aceh tak kenal Abdul Somad, Abdul Somad tak kenal dengan ayah, dengan abu, dengan abi, dengan tengku. Lalu siapa yang membawa Ustadz kemari? Bersyukur pada Allah, dulu waktu di pesantren kenal sama orang Aceh. Nama pesantrennya Darul Arafah Medan. Kakak kelas saya tamat pesantren, dia ke Mesir, saya ikut juga. Pulang dia ke Aceh, saya ikut juga. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Sekarang jadi ketua IKAT. IKAT itu bukan tali. IKAT artinya Ikatan Alumni Timur Tengah. Inilah dia abang kelas saya. Maju dulu abang kelas. Ya. Namanya Ustaz Fadil Rahmi. Gambarannya. Ini ketua IKAT Aceh. Ada lagi ketua IKAT Aceh Timur Kabupaten. Namanya Tengku Fakhrudin. Fakhrizal. Ingat Fakhri. Ayat cinta. Tengku Fakhri. Ada? Tak datang? Masya Allah. Maju dulu. Kita mau foto bertiga. Abdul Somad di tengah. Ini Tengku juga. Tengku Abdul Somad. Diapit oleh Tengku Fakhrizal sebelah kanan dan Tengku Fadil Rahmi sebelah kiri. Istri Tengku Fadil Rahmi ini orang dari apa namanya kampungnya? Penarun, tapi dia doktor, LC, MA, doktor. Ustaz Somad LC balik. LC lagi cemas. Dah, ambil foto. Beginilah gayanya. Ya. Allah Akbar. Allah. Lama sikit. Ya. Dah, mereka tak boleh lama-lama di sini. Ini kan pentas tuh saya. Ya. Ustaz Fadil Rahmi itu istrinya asli putri dari Perlak dan S3 di Al-Azhar. LC tamat, MA tamat, doktor tamat. Abdul Somad begitu dapat LC lari. Tak tahan di Azhar, takut. Bukunya tebal-tebal. Dosennya bahasa Arab, kitabnya bahasa Arab, orangnya orang Arab. Kita Arab cemas. Balik ke saya. Pergi lagi ke Maroko. Di Maroko dapat MA, habis itu pulang. Makanya ditulis nama Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Selama dalam perjalanan saya di Aceh, dibawa oleh Ustadz Fadil Rahmi, dari mulai atas sampai ke bawah, kami sudah berkeliling. Ada 3 hal penting yang membuat Aceh masih tetap terjaga. Yang pertama, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak pernah mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari akarnya, tapi Allah mencabut ilmu bimautil ulama, dengan matinya ulama. Dan di Aceh ulama tidak pernah mati, karena sampai hari ini masih tetap datang silih berganti. Allahu Akbar. Saya datang bersilaturahim ke Abu Tumin.
Saya datang bersilaturahim ke Abu Mudi. Saya datang malam ini bersilaturahim kepada ayah. Saya datang bersilaturahim kepada Abu Yusuf. Mereka ulama-ulama, dalam kepala mereka kitab kuning, bahasa Arab mereka, nahunya, balaghahnya, mantiknya, bayatnya, arut qawafinya, masak kitab fikih Syafi'i itu dalam kepala mereka. Lalu mereka membuat sebuah lembaga keilmuan, hanya ulama saja di dalamnya. Tastafi, tasawuf, akidah, tasawuf, akidah, tasawuf, tauhid, fikih. Karena Islam ini isinya 3. Tasawuf, akhlak, bagaimana membersihkan hati. Ibu harus sabar. Suami nikah lagi sabar. Itu dikaji oleh penyakit hati. Ada tetangga rumah baru, jangan kita marah. Nengok kawan punya cincin emas, jangan kita demam puyuh. Nengok kawan mobil baru, jangan kumat jantung koroner. Itu kajian tasawuf, mensucikan hati. Tastafi, tasawuf, tauhid, la ilaha illallah. Apapun yang datang, jangan sembah pokok kayu. Itu kan pokok kayu, pokok yang listrik. Jangan sembah sungai, jangan sembah setan, jangan sembah hantu, jangan minta pada jin, jangan minta pada laut. La ilaha illallah. Tasawuf, tauhid, fikih. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa. Ini ulama-ulamanya diikat oleh tastafi. Masyarakat tidak bisa diajak pengajian yang berat. Masyarakat tidak bisa